Selamat datang di episode terbaru dari Indonesia di panggung dunia, di mana negara kita kembali menjadi pusat perhatian. Tenang, ini bukan karena inovasi, bukan karena kepemimpinan, tetapi karena tentu saja kita meraih penghargaan yang sangat-sangat membanggakan. Apa itu? Fossil of the Day. Ya, ini adalah penghargaan prestisius yang diberikan kepada negara yang dianggap paling berkontribusi dalam penyelamatan bumi. Tepat sekali. Paling lambat, paling ngeyel, paling doyan energi kotor, singkatnya, negara yang terlihat paling nyaman hidup sebagai fosil. Dan anehnya, ketika nama Indonesia disebut, dunia bertepuk tangan. Tapi bukan tepuk tangan hormat. Lebih seperti tepuk tangan, waduh, kasihan deh lo. Bayangkan, satu ruangan penuh orang yang menganggap negara kita layak dapat piala karena gagal beradaptasi dengan peradaban modern. Kalau dipikir-pikir, kita ini konsisten loh. Negara lain ribut soal emisi, energi terbarukan, hutan yang harus dijaga, kita tetap tenang, tetap setia kepada batu bara, tetap menjaga hubungan baik dengan asap, dan tetap yakin bahwa kalau dunia kepanasan, pasti nanti hujan turun sendiri. Mungkin dunia salah paham. Mereka kira kita tidak peduli iklim. Padahal bukan begitu. Kita hanya lebih sibuk. Sibuk bangun proyek raksasa, sibuk geser-geser anggaran, sibuk memikirkan masa depan segelintir keluarga. Bukan masa depan bumi. Jelas prioritasnya kan? Dan ketika dunia bertanya kenapa Indonesia dapat penghargaan buruk ini, jawaban paling masuk akal adalah karena kita memang jago bikin dunia kecewa. Lihat saja aturannya. Negara yang dapat fossil of the day adalah negara yang paling terlihat tidak serius menepati janji iklimnya. Ya, kalau soal janji, kita memang sering kesulitan. Apalagi janji yang tak ada pemilih di baliknya. Tapi yang paling menyakitkan adalah ketika nama Indonesia dipanggil, bukan nama pejabatnya, bukan nama menteri kehutanannya, bukan juga nama presidennya, tetapi Indonesia. Nama bangsa, nama kita semua. Jadi kalau dunia ngetawain, ya kita ikut ketawa aja. Meskipun rasanya pahit. Lucu ya, negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, yang seharusnya jadi pahlawan iklim, malah dapat penghargaan sebagai contoh buruk yang dipamerkan ke seluruh dunia. Dan lebih ironisnya lagi, kita repot bikin citra sebagai negara hijau sambil di belakang punggung masih mengandalkan energi kotor. Ibarat foto profil pakai bunga-bunga, tapi kenyataannya, ya sudahlah. Setidaknya Indonesia tidak dilupakan, biarpun bukan karena prestasi, tapi karena dunia butuh contoh nyata bagaimana jangan mengelola kebijakan iklim. Akhir cerita, kita pulang membawa penghargaan memalukan itu. Tanpa pidato, tanpa karpet merah. Hanya rasa getir dan komentar sinis dunia yang bilang, terima kasih Indonesia sudah menunjukkan bagaimana caranya tidak berubah. Selamat Indonesia, setidaknya kita tetap
konsisten.